Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur ku naikkan padamu. Haleluya. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Ku bermazmur, tinggikan namamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikanmu di dalam hidupku. Haleluya. Syukur ku naikkan. Haleluya. Ku menyembahmu Yesus. Ku tinggikan namamu, Raja di atas segala raja, Tuhan dan sahabat kami. Haleluya. Hoyara lama mama shikiara rara di. Hokiara la papa ya rara. Haleluya, haleluya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Allah Roh Kudus. Selamat pagi Bapa kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini kami boleh menghampiri tahta-Mu. Mari Tuhan perlengkapi hidup kami dengan kuasa-Mu. Kami rindu hidup kami Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan menyenangkan hati-Mu. Mari Tuhan perlengkapi kami dengan firman-Mu. Pertajam pendengaran kami
Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Memberkati hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu yang mau menyampaikan firman-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu pagi hari ini akan sangat menguatkan buat hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siapkan, kami serahkan firman-Mu dan kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar kita hari ini? Saya percaya dan yakin kita boleh menerima berkat yang luar biasa. Kita sudah mendapatkan sukacita yang luar biasa daripada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita silih berganti. Terkadang menangis, kadang kita bisa tertawa, kadang kita marah, kadang kita mengalami yang namanya kesedihan yang luar biasa mendalam. Tapi dari semuanya itu, sudahkah kita berani mengucap syukur tentang apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita? Mungkin hari-hari kita sedang mengalami kesedihan. Mungkin kita sedang ditinggal orang yang kita kasihi. Mungkin hari-hari ini kita mengalami kesulitan ekonomi, di mana kita harus mengalami hal-hal yang sulit di dalam keuangan kita. Tetapi sudahkah hati kita, sudahkah mulut kita mengucap syukur kepada Tuhan? Mungkin kita berpikir, oh, kita sedang dalam masalah kok, kita sedang mengalami sesuatu hal kok, malah disuruh mengucap syukur. Tetapi kalau suatu hal kita percaya, ketika kita berani mengatakan mengucap syukur dalam segala hal, berani mengucapkan kata-kata syukur, menaikkan syukur kita kepada Tuhan, maka Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus yang menolong kehidupan kita, akan membawa damai sejahtera itu, akan mencurahkan benar-benar sukacitanya atas kehidupan kita. Mungkin kita berkata susah untuk mengucap syukur, apalagi dengan kondisi ekonomi yang saat ini susah, apa-apa sepi. Tetapi satu hal, kita harus berani mengucap syukur Bapak Ibu Saudara. Dengan semua yang terjadi, ketika kita berani mengucap syukur, maka berkat Tuhan akan tercurah dalam kehidupan kita. Nah, seperti tema di dalam pagi hari ini, dalam doa pagi ini adalah mengucap syukur Bapak Ibu Saudara. Kita berani mengucap syukur dalam segala hal. Jadi kalau kita mengucap syukur dalam segala hal, kita tidak melihat kondisi kita sedang apa. Mungkin kita sedang sedih, atau kita sedang suka, atau kita sedang berduka. Tetapi mengucap syukur dalam segala hal adalah sesuatu hal yang luar biasa. Bagaimana cara kita bisa mengucap syukur? Apa yang membuat kehidupan kita ini bisa mengucap syukur? Apa yang membuat kita tetap bisa bersyukur kepada Tuhan tentang semua yang terjadi? Bapak Ibu Saudara, hanya satu yang harus kita lakukan, mengucap syukur. Kita harus memiliki hidup, memiliki kehidupan kita. Jangan mudah marah Bapak Ibu Saudara. Jangan mudah marah. Kalau kita mau selalu bersyukur, jangan setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan memandang sebelah mata kita. Kita harus berani memandang semua masalah dengan kacamata Tuhan. Maka engkau akan bisa mengucap syukur dalam segala hal. Jadi apa yang membuat kita tetap bisa mengucap syukur, yaitu jangan pernah dan mudah marah Bapak Saudara. Nah, ada satu tokoh di dalam Alkitab yang perlu kita belajar bagaimana kehidupannya. Bagaimana dia harus mengalami berbagai macam persoalan, tetapi dia marah-marah sama Tuhan. Padahal di situ Tuhan memberikan kasih-Nya kepadanya. Bapak Ibu Saudara mungkin sering mendengar cerita ini tentang Yunus. Bahkan anak-anak sekolah minggu sering mendengar Yunus dimakan ikan paus. Kalau padahal di Alkitab ada dimakan ikan besar. Tetapi kenapa kita belajar daripada Yunus? Yunus adalah orang yang disuruh Tuhan, tetapi dia menggerutu, bahkan dia marah sama Tuhan. Mari kita baca di dalam Yunus pasal yang keempat, agak panjang, ayat 5-11 Bapak Saudara. Yunus pasal 4 ayat yang ke-5 sampai ke-11, saya bacakan buat Bapak Saudara. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya.
Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungan menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kesalahan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang mengerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya. Nah, lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya aku tahu membedakan tangan kanan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Nah, Bapak Saudara, ketika Yunus disuruh ke Niniwe, dia tidak mau. Akhirnya dia harus, dengan proses yang Tuhan berikan, dia harus dimakan ikan. Akhirnya dia mau ke kota Niniwe untuk memberitakan kebenaran di situ, untuk menyadarkan orang-orang situ bahwa Tuhan akan menghukum. Tetapi ketika dilihatnya, ketika dia keluar dari kota, Tuhan tidak menghukum kota itu. Nah, ketika dia memiliki pohon jarak tadi, untuk dia tidak kepanasan, tetapi diambil oleh ulat dan akhirnya tumbang, marahlah. Dikatakan, bolehkah engkau marah? Pantaskah engkau marah? Layakkah engkau marah, kata Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, semua yang terjadi dalam kehidupan Yunus sebenarnya adalah apa yang Tuhan mau taruh di situ. Kalau Yunus mau bersuka cita, kalau Yunus mau mengucap syukur buat semuanya, bahwa pelayanannya berhasil sehingga kota itu tidak dihancurkan oleh Tuhan, harusnya dia bersuka cita, harusnya dia mengucap syukur kepada Tuhan. Ada satu kota, bahkan berapa ribu penduduk itu diselamatkan. Bahkan ditulis dalam Alkitab tadi ada 120.000 orang diselamatkan karena Yunus, Bapak Saudara. Bagaimana kehidupan kita? Sudahkah kita bersuka cita? Sudahkah ketika masalah datang kepada kita, kita masih bisa, oh Tuhan terima kasih, aku bersyukur buat semua yang terjadi. Padahal Tuhan ngomong, layakkah engkau marah? Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kehidupanmu kurang baik, jangan pernah menyalahkan keadaan dan Tuhan, tetapi engkau harus mengerti bahwa engkau harus berani mengucap syukur. Oh Tuhan, terima kasih buat semua yang terjadi. Aku masih ada sampai hari ini, semua karena perkenananmu, karena penyertaan Tuhan. Jadi Bapak Saudara, kalau kita mengalami berbagai masalah, ayo kita belajar menaikkan ucapan syukur. Jangan jadi orang yang gampang marah. Jangan marah-marah lagi. Tetapi perkataan kita, amarah kita ganti dengan ucapan syukur. Pasti Tuhan akan menolong setiap kehidupan kita. Bapak Saudara, sudahkah kita hari ini berani mengucap syukur? Apakah kita sudah memperkatakan kata-kata yang marah kepada Tuhan? Kita tahu bahwa apapun yang terjadi, apapun yang saat ini kita alami, ketika engkau berani mengucap syukur, pasti Tuhan akan menolong kehidupan kita. Bagaimana kalau dengan sikap kita yang marah-marah, Bapak Saudara? Masalah yang datang kita marah, apapun sedikit kita marah. Kalaupun kita marah, belum tentu masalah itu selesai, Bapak Saudara. Tetapi kalau kita berani berkata, oh terima kasih Tuhan buat masalah ini, sehingga aku masih bisa melewati hari demi hari, aku masih bisa berdiri, aku masih bisa menghadapi masalah ini semua karena anugerah-Mu. Saya percaya Bapak Saudara, masalah yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi akan cepat selesai, dan Tuhan pasti campur tangan dalam kehidupan kita. Nah Bapak Saudara,
Biarlah firman Tuhan pagi hari ini selalu menguatkan, memberikan kita kekuatan, memberi jawaban buat kehidupan kita yang saat hari ini mengalami berbagai-bagai masalah. Jangan pernah marah, tetapi naikkanlah, ubahlah perkataanmu, perkataan yang mengucap syukur, menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan, meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan memberikan kita rema pagi hari ini. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.